Selamat pagi Pak Tony dan teman-teman. Saat ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang Boolean Data Type in Oracle Database 23 AI. Sebelum itu, perkenalkan, saya Jennifer dengan NIM 003. Perkenalkan, nama saya Trelisa Detan dengan NIM 12. Saya Arini dengan NIM 103. Oke. Sebelum masuk ke penjelasan tentang Boolean Data Type-nya, saya ingin menjelaskan kalau sebelumnya itu tipe data Boolean hanya tersedia di PL/SQL saja, bukan di SQL. Artinya dulu itu nggak bisa untuk membuat kolom Boolean di tabel database, tapi di Oracle 23 AI udah bisa. Mulai dari Oracle Database versi 23 AI, Oracle resmi memperkenalkan tipe data Boolean di level SQL. Nah, kita masuk ke menjelaskan tentang tipe data Boolean-nya. Di Boolean sendiri itu menyimpan 3 nilai, yaitu true, false, dan null. Untuk nilai true sendiri itu yang berarti kondisi atau pernyataan tersebut benar secara logika, yang artinya secara value-nya itu sesuai dengan yang ada. Sementara untuk nilai false itu kebalikan daripada nilai true, yang dimana menunjukkan kondisi atau pernyataan tersebut tidak benar. Dan untuk nilai null itu dia bukan berarti false atau true, tapi dia itu tidak membaca value yang ada di dalam data yang ada. Oke, selanjutnya jenis-jenis Boolean itu ada 3. Yang pertama, string literals. Contohnya ada true, false, yes, no, dan yn. Yang kedua ada numerical values, yaitu 1 yang bernilai true dan 0 yang bernilai false. Yang ketiga ada case insensitivity. Semua literal bersifat tidak sensitif terhadap huruf besar atau kecil, sehingga true yang t-nya huruf besar atau huruf kecil itu dianggap sama. Kemudian ada keunggulan Boolean. Yang pertama, lebih jelas daripada char atau number. Yang kedua, mempermudah integrasi antara SQL dan PL/SQL. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan efisiensi logika dalam query. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di tipe data Boolean. Yang pertama, kolom yang ingin diubah menjadi Boolean harus kosong karena akan muncul kesalahan saat mengubah tipe data. Yang kedua, beberapa ekspresi tidak dapat menggunakan literal yang dikonversi langsung dalam Boolean, seperti string dalam pernyataan logika. Lalu ada dampak kehadiran Boolean di SQL Oracle AI. Yang pertama ada peningkatan konsistensi antara SQL dan PL/SQL. Sekarang logika true or false bisa digunakan di kedua level tanpa konversi, sehingga kode jadi lebih konsisten dan mudah dikelola. Lalu yang kedua ada penyederhanaan logika dan desain database. Developer tidak perlu lagi memakai tipe data char atau number untuk mewakili nilai logika, membuat struktur tabel lebih jelas dan semantik lebih kuat. Lalu yang ketiga itu ada efisiensi dan keandalan operasi data. Operasi logika menjadi lebih cepat, aman, dan efisien karena Oracle kini mengenali Boolean sebagai tipe native, bukan hanya simulasi. Lalu di sini kita akan masuk ke sintaks SQL+, di mana kita akan meng-create table yang bernama movies. Lalu sekarang kita akan masuk ke bagian query-nya. Di sini pertama-tama kita akan memasukkan query drop table, yang dimana fungsinya itu jika sebelumnya kita sudah pernah memasukkan table movies, kita akan menghapus terlebih dahulu table tersebut. Lalu di sini table sudah di drop. Lalu kita akan masuk ke query create table movies. Di sini kita akan membuat table yang atributnya itu ada movie ID bertipe number, dan movie ID ini tuh primary key. Lalu ada atribut title bertipe varchar, lalu ada atribut recommended bertipe boolean. Lalu di sini table sudah ke create. Lalu selanjutnya ini ada query insert into movie value. Di sini fungsinya itu untuk memasukkan data ke dalam table. Di sini saya akan copy karena query-nya terlalu panjang. Di sini datanya sudah masuk ke dalam table.
Lalu di sini ada selanjutnya ada query untuk merapihkan format tabelnya. Lalu sini sudah terformat semua, lalu kita akan lanjut ke Jennifer. Oke, query yang selanjutnya itu kita akan menampilkan movie ID, title, dan rekomendasi dari tabel movies. Nah, bisa dilihat sini ada 9 judul movie beserta ID-nya. Nah, di sini rekomendasinya tuh ada yang true sama false. True itu yang berarti direkomendasikan, dan false itu yang berarti tidak direkomendasikan. Selanjutnya, kita akan menampilkan movie ID, title, yang dimana yang ditampilkan itu hanya yang direkomendasi dari tabel movies. Bisa dilihat sini yang ditampilkan itu hanya yang bernilai true saja, yaitu ada The Matrix, Casablanca, Inception, dan Interstellar. Yang selanjutnya itu query-nya outputnya itu sebenarnya sama aja, tapi saya ketik dulu supaya bisa terlihat. Nah, outputnya itu sama aja. Yang bedanya tuh cuman di penulisan sintaksnya doang. Kalau yang di atas ini menggunakan operator perbandingan. Kalau yang di bawah menggunakan operator logika. Kita nggak pakai dua-duanya, biasanya pakai salah satu doang. Dan yang paling sering dipakai itu yang di atas ini yang menggunakan sintaks perbandingan. Oke, query selanjutnya. Query selanjutnya ini kita akan menampilkan movie ID dan title yang dimana tidak direkomendasikan dari tabel movies. Nah, bisa dilihat ini tuh yang tidak direkomendasikan. Ada 4 judul beserta ID-nya, yaitu The Jaws, 39 from Outer Space, Sharknado, sama The Room. Oke, query yang berikutnya ini itu untuk menampilkan movie ID dan title yang direkomendasikan atau title yang berawalan dari huruf I. Nah, bisa lihat sini yang ditampilkan itu title yang direkomendasikan atau title yang berawalan dari huruf I. Oke, query yang berikutnya itu untuk menampilkan title dan rekomendasi yang dimana yang ditampilkan itu hanya title yang berawalan dari ID 2 dari tabel movies. Nah, di sini bisa dilihat movie ID yang bernilai 2 itu Jaws dan rekomendasinya itu bernilai false. Ini benar datanya, outputnya. Nah, query yang berikutnya ini kita itu untuk mengupdate tabel moviesnya
yang dimana movie ID yang bernilai 2 yaitu Jaws ini kita akan set dia menjadi bernilai true. Di sini sudah terupdate. Kemudian query yang berikutnya itu untuk melihat title yang sudah kita update tadi, yaitu title yang VID-nya 2, apakah sudah terupdate menjadi true atau belum. Bisa dilihat sini, Jaws yang awalnya false sekarang sudah bernilai true. Kode yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kalista. Jadi di kode selanjutnya ini dia berfungsi untuk menginput nilai value yang terbaru, yaitu untuk yang kalau tertulis di sini untuk menginput movie serve up dengan movie ID-nya 10 dan tipe booleannya itu bernilai true. Oke, kita bisa mulai dari declare yang terlebih dahulu. Declare L_movie ID, terus tipe datanya number dengan value-nya 10. Terus ada L_movie_name dengan tipe datanya varchar 2 dengan value-nya serves up. Terus ada recommended dengan tipe data boolean dan value-nya true. Terus selanjutnya ada begin dengan insert into table movies dengan urutan atributnya dari movie ID, title, dan recommended. Selanjutnya ada input values-nya, yaitu dari atribut yang tadi dideklarasikan dari atribut L_movie ID. Terus ada L_movie name dan L_recommended. Kita akan commit di sini, yang dimana commit itu berfungsi untuk menyimpan setiap perubahan yang ada secara permanen. Terus di sini ada N dan tutup dengan garis miring. Oke. Seluruh PL/SQL prosedurnya sudah successfully complete. Dan untuk membuktikan apakah data yang sudah diinput tadi sudah masuk ke dalam table, kita bisa menggunakan sintaks select movie ID title, yang dimana akan menampilkan movie ID dan title-nya dari table movies yang kondisinya adalah recommended-nya bernilai true. Oke. Nah, di sini sudah terlihat kalau data film serve up udah masuk ke dalam tabelnya. Dan untuk mengakhiri codingan hari ini, kita bisa drop table yang sudah kita buat tadi menggunakan drop table if axis movie cascade constraint. Nah, table sudah berhasil di drop.
Untuk kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan tentang tipe data boolean, kesimpulannya hadirnya tipe data boolean di level SQL pada Oracle Database 23 AI merupakan inovasi penting yang menyederhanakan pengelolaan data logika, memungkinkan penulisan kode yang lebih efisien dan intuitif, serta memperkuat integrasi antara aplikasi dan database. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Terima kasih.